Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan chapter 24. Kelompok 10 terdiri dari Sylvia Rahmawati, Dehayu Lestari, dan Agnes Samusir. Kami akan membahas chapter 24 tentang penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Tujuan pembahasan. 1. Jelaskan prinsip pengungkapan penuh dan bagaimana penerapannya. 2. Diskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi pihak berelasi, peristiwa kemudian, segmen bisnis utama, dan pelaporan interim. 3. Identifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. 4. Jelaskan masalah pelaporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh panggilan untuk pelaporan keuangan, fakta keuangan apapun yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Bencana keuangan di Mahindra System atau IND dan masyarakat umum atau FRA menyoroti sulitnya menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Peningkatan persyaratan pelaporan. Peningkatan persyaratan pelaporan. Alasan 1. Kompleksitas lingkungan bisnis. 2. Kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. 3. Akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Prinsip pengungkapan penuh, pengungkapan diferensial. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau UKM. UKM kurang kompleks dalam beberapa cara. Yang pertama, topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Yang kedua, memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengakui dan mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban disederhanakan. 4. Secara signifikan lebih sedikit pengungkapan yang diperlukan. 5. Revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi setiap 3 tahun sekali. Catatan atas laporan keuangan. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan item yang disajikan dalam tubuh utama pernyataan. Kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Catatan atas laporan keuangan. Catatan umumnya inventaris, perumahan tanaman dan peralatan, klaim kreditur, klaim pemegang saham, kontingensi dan komitmen, nilai wajar, pajak tangguhan pensiun, dan sewa, perubahan prinsip akuntansi. Pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Transaksi pihak terkait. 1. Sifat hubungan. 2. Jumlah transaksi dan saldo terutang. 3. Penyisihan piutang ragu-ragu. 4. Beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu dan pihak berelasi. 5. Kesalahan dan penipuan. Peristiwa setelah periode pelaporan atau acara selanjutnya. 1. Peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. 2. Peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Investor dan analisis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada on-segmen individu yang membentuk angka pendapatan total. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi, yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan terlibat lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna, yang pertama lebih memahami kinerja perusahaan, kedua lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih di masa depan, membuat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Prinsip dasarnya IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan bertujuan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Identifikasi segmen operasi. Sebuah segmen operasi merupakan bagian dari suatu perusahaan. A. Itu terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia memperoleh pendapatan dan menimbulkan biaya. B. Yang hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh pengambil keputusan operasional utama perusahaan. C. Untuk mana informasi keuangan terpisah tersedia.
Mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karena itu segmen dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif berikut. 1. Pendapatan adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen operasi perusahaan. 2. Jumlah absolutnya untung atau rugi adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar dalam jumlah absolut dari A. Laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian. Atau B. Kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. 3. Asetnya yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Dalam menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. 1. Data segmen harus menjelaskan porsi yang signifikan dari bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil segmentasi harus sama atau melebihi 75% dari penjualan gabungan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. 2. IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Tes pendapatan 10% dikali 2.150 euro sama dengan 215. C, D, dan E memenuhi tes ini. Identifikasi segmen operasi. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Uji laba operasi 10% dikali 90 euro sama dengan 9 euro. Pengujian didasarkan pada segmen non-rugi. A, C, D, dan E memenuhi tes ini. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Oleh karena itu, segmen pelaporan A, C, D, dan E dengan asumsi bahwa keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji penjualan gabungan. 75% dari tes penjualan gabungan sama dengan 75% dikali 2.150 euro sama dengan 1.612,50 euro. Penjualan A, C, D, dan E total 2.000 euro dikali 100 euro ditambah 700 euro ditambah 300 euro ditambah 900 euro. Karena itu tes 75% terpenuhi. Masalah pengungkapan, prinsip pengukuran. Prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait mencegah pembagian biaya yang benar-benar objektif di antara segmen. Informasi tersegmentasi dilaporkan. IASB membutuhkan bahwa suatu perusahaan melaporkan hal-hal berikut. 1. Umum informasi tentang segmen operasi. 2. Segmen laba rugi dan informasi terkait. 3. Segmentasikan aset dan kewajiban. 4. Rekonsiliasi. 5. Informasi tentang produk dan layanan dan wilayah geografis. 6. Pelanggan utama. Laporan sementara mencakup periode kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit. 1. Perlakuan setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. 2. Ikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. 3. Laporan transaksi akuntansi saat terjadi dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Masalah unik laporan interim. 1. Pajak penghasilan. 2. Musiman. Laporan auditor dan manajemen. Opini tidak dimodifikasi. Auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Pendapat lain yaitu memenuhi syarat. Kedua merugikan. Ketiga penolakan. Laporan auditor. Keadaan tertentu meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian auditor, mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelas ke laporan audit. Yang pertama, kepedulian, kurangnya konsistensi, dan penekanan suatu hal. Laporan auditor, pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian, pendapat standar, keadaan bisa mungkin termasuk 1. Batasan rolling book. 2. Laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima. Pengungkapan yang tidak memadai. Laporan auditor, pendapat yang merugikan diisyaratkan dalam setiap laporan di mana pengecualian penyajian wajar sangat material sehingga menurut pertimbangan auditor independen, opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. 1. Laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. 2. Jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. 3. Regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa untuk memiliki pendapat tidak wajar.
Penafian sebuah opini tepat ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi atas laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat diungkapkan. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap satu faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan. 2. Sumber pendanaan perusahaan dan rasio target kewajiban terhadap ekuitas. 3. Sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Tanggung jawab manajemen atas Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan menetapkan serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Perakiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Keuangan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan dengan satu atau lebih asumsi hipotetis posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan aturan pelabuhan aman. Pelaporan keuangan internet. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya. 1. Memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. 2. Izinkan pengguna memanfaatkan alat seperti mesin telusur dan hyperlink. 3. Dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Laporan keuangan penipuan, tindakan yang disengaja atau ceroboh baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat, Mahindra Satyam, dan Societe Generale menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Berikut merupakan pelaporan keuangan penipuan. Penyebab pelaporan keuangan kecurangan. Penyebab umumnya yaitu untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, yang kedua untuk menghindari default dari perjanjian pinjaman, atau untuk membuat keuntungan pribadi dari berbagai jenis kompensasi tambahan atau promosi. Peluang umum untuk pelaporan keuangan yang curang, tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, transaksi yang tidak biasa atau kompleks, estimasi akuntansi membutuhkan pertimbangan yang signifikan, yang terakhir, staf audit internal yang tidak efektif. Analisis laporan keuangan dasar. Perspektif analisis laporan keuangan. Pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan diperlukan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. 2. Ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. 3. Cocokkan 1 dan 2 di atas dengan percocokan seperti itu. Analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Perspektif analisis laporan keuangan. Analisis mencakup pemahaman bahwa 1. Laporan keuangan melaporkan masa lalu. 2. Rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna. 3. Kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Major type of rasio. Rasio likuiditas ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Aktivitas rasio ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Profitabilitas rasio ukuran tingkat kebersihan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Cakupan rasio ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Analisis laporan keuangan dasar, analisis berikut analisis rasio. Perbatasan analisis rasio berdasarkan biaya historis, yang kedua penggunaan perkiraan, yang ketiga mencapai komparabilitas di antara perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu. Sejumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Berikut analisis perbandingan. Analisis persentase atau ukuran umum. IFRS 1 mensyaratkan informasi itu dalam pernyataan IFRS pertama perusahaan. Yang pertama, transparan. Yang kedua, memberikan titik awal yang sesuai dan memiliki biaya yang tidak melebihi manfaat. Prinsip utama dalam mengkonversi dari GAAP nasional ke IFRS adalah penerapan retrospektif penuh dari semua IFRS. Adopsi IFRS pertama kali.
Objektif adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah Adalah perusahaan menyajikan selalu laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu melaporkan pada IFRS untuk mencapai tujuan ini. Perusahaan harus satu identifikasi waktu untuk pernyataan IFRS pertamanya, dua siapkan laporan posisi keuangan pembukaan pada tanggal transisi ke IFRS, tiga pilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS dan terapkan kebijakan ini secara retrospektif. 4. Pertimbangkan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian wajib. 5. Membuat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Tanggal yang relevan. Setelah sebuah perusahaan memutuskan untuk mengonversi ke IFRS, ia harus memutuskan hal-hal berikut: tanggal, transisi tanggal, dan pelaporan tanggal. Langkah implementasi, laporan posisi keuangan IFRS pembuka. Proses melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Sertakan semua aset dan kewajiban yang disyaratkan IFRS. 2. Kecualikan aset dan kewajiban apapun yang tidak diizinkan oleh IFRS. 3. Klasifikasikan semua aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. 4. Ukur semua aset dan kewajiban menurut IFRS. pengecualian dari perlakuan retrospektif. Dewan mengidentifikasi 3 area di mana perusahaan dilarang menerapkan retrospektif dalam adopsi IFRS pertama kali. Yang 1, perkiraan, 2, akuntansi lindung nilai, 3, kepentingan non-pengendalian. Perusahaan dapat memilih pengecualian dari aplikasi retrospektif untuk satu atau lebih bidang berikut. Yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham. Yang kedua, nilai wajar atau revaluasi sebagai biaya perolehan. Yang ketiga, sewa. Yang keempat, imbalan. Yang kelima, instrumen keuangan majemuk. Yang keenam, pengukuran nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Ketujuh, kewajiban penghentian termasuk biaya dalam biaya aset tetap. 8, biaya pinjaman. Presentasi dan pengakuan sebuah entitas laporan keuangan IFRS pertama harus mencakup 3 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi komprehensif, 2 laporan laba rugi terpisah, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait, termasuk informasi komparatif. Presentasi dan pengungkapan laporan keuangan IFRS pertama, perusahaan harus mencakup rekonsiliasi. Ekuitas dilaporkan sesuai dengan GAAP sebelumnya ke ekuitas sesuai dengan IFRS pada tanggal transisi. Total pendapatan komprehensif sesuai dengan IFRS menjadi total pendapatan komprehensif sesuai dengan GAAP sebelumnya untuk periode yang sama. Soal E2210, perubahan penyusutan. Pada 1 Januari 2015, McElroy plc membeli bangunan dan peralatan yang memiliki masa manfaat sebagai berikut. Sisa nilai dan biaya bangunan taksiran masa manfaat 40 tahun, nilai sisa 50.000 euro, biaya 1.200.000 euro, peralatan taksiran masa manfaat 12 tahun, nilai sisa 10.000 euro, biaya 130.000 euro. Bangunan tersebut telah disusutkan dengan metode saldo menurun ganda hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk beralih ke metode garis lurus dari depresiasi. McElroy juga memutuskan untuk mengubah total masa manfaat dari peralatan untuk 9 tahun, dengan nilai sisa 5.000 euro. Pada akhir waktu itu peralatan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. A. Computing of depreciation for 2010. Cost of building 1.200.000 euro, less depreciation prior to 2010, 2006 60.000 euro, 2007 57.000 euro, 2008 54.150 euro, 2009 51.443 euro, totalnya 222.593 euro. Book value Januari 1 2010 977.407 euro. Depreciation expense for 2010 25.761 euro. Depreciation expense 25.761 euro di debit. Accumulated depreciation building 25.761 di kredit. B. Computation of 2010 depreciation expense on the equipment. Cost of equipment 130.000 euro di debit. Accumulated depreciation 40.000, value 1 Januari 1 2010 90.000 euro. 2010 depreciation expense sama dengan 90.000 euro dikurang 5.000 euro sama dengan 85. Dibagi 9 kurang 4 sama dengan 85.000 euro, dibagi 5 sama dengan 17.000 euro.
Soal E22.21, analisis kesalahan ketika catatan Alki Ltd ditinjau di penutupan tahun 2019. Kesalahan yang tercantum sebagai berikut ditemukan. Untuk setiap barang, tunjukkan dengan tanda centang pada kolom yang sesuai apakah kesalahan tersebut mengakibatkan pernyataan yang berlebihan, pernyataan yang meremehkan, atau tidak berpengaruh pada laba bersih tahun 2018 dan 2019. Berikut jawabannya untuk 2010 dan 2011. Soal P22.10, analisis kesalahan dan mengoreksi entry. Anda telah ditanya oleh klien untuk meninjau catatan Roberts Company, produsen kecil alat mesin presisi. Klien Anda tertarik untuk membeli bisnis tersebut dan pengaturan telah dibuat bagi Anda untuk meninjau catatan akuntansi. Pemeriksaan Anda terhadap pemeriksaan Anda mengungkapkan informasi berikut. 1. Roberts Company memulai bisnisnya pada 1 April 2016 dan telah pelaporan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret. Perusahaan tidak pernah audit, tetapi laporan tahunan yang disiapkan oleh pemegang buku mencerminkan penghasilan berikut sebelum penutupan dan sebelum dikurangi pajak penghasilan. 31 year ended March 2031-2017 sebesar $71.600, 2018 $111.400.000, 2019 $103.580. Sejumlah kecil mesin telah dikirim secara konsinyasi. Transaksi ini telah dicatat sebagai penjualan biasa dan ditagih seperti itu. Pada tanggal 31 Maret setiap tahun, mesin ditagih dan di tangan penerima barang sebesar 2017 sebesar $6.500, 2018 tidak ada, 2019 $5.590. Harga jual ditentukan dengan menambah 25% ke biaya. Asumsikan bahwa mesin konsinyasi dijual pada tahun berikutnya. 3. Pada tanggal 30 Maret 2014, 2 mesin dikirim ke pelanggan dengan COD dasar. Penjualan tidak masuk sampai tanggal 5 April 2018 ketika uang tunai diterima untuk $6.100. Mesin-mesin tersebut tidak termasuk dalam persediaan pada tanggal 31 Maret 2019. 4. Semua mesin dijual dengan garansi 5 tahun. Diperkirakan bahwa biaya yang pada akhirnya harus dikeluarkan sehubungan dengan garansi akan berjumlah untuk dari 100% dari penjualan. Perusahaan telah membebankan biaya garansi yang dikeluarkan. Penjualan per buku dan biaya garansi adalah sebagai berikut. 5. Piutang tidak ditagih karena dengan dasar penghapusan langsung. Pengalaman dari perusahaan serupa menunjukkan bahwa kerugian akan mendekati 1% dari piutang. Kredit macet yang dihapuskan adalah sebagai berikut. 6. Bank memotong 6% dari semua kontrak yang dibiayai. Dari jumlah ini adalah ditempatkan dalam cadangan untuk kredit Roberts Company yang dikembalikan ke Roberts sebagai kontrak keuangan dibayar penuh. Cadangan yang ditetapkan oleh bank belum tercermin dalam buku Roberts. Kelebihan kredit over debit atau kenaikan bersih ke rekening dealer Fund Reserve dengan Robert pada pembukuan bank untuk setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut. 2017 sebesar $3.000, 2018 $3.900, 2019 $5.100 sehingga total $12.000. 7. Komisi penjualan telah dimasukkan saat dibayarkan. Komisi terutang pada tanggal 31 Maret setiap tahun adalah sebagai berikut. 8. Tinjauan risalah perusahaan mengungkapkan bahwa manajer berhak atas bonus sebesar 1% dari penghasilan sebelum dikurangi pajak penghasilan dan bonus. Itu bonus tidak pernah dicatat atau dibayarkan. Gunakan gaji dan upah akun. Instruksi A. Sajikan jadwal yang menunjukkan pendapatan yang direvisi sebelum pajak penghasilan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, 2018, dan 2019. Buat perhitungan ke seluruh dolar terdekat. B. Siapkan entry jurnal atau entry yang akan Anda berikan kepada pemegang buku keeper memperbaiki buku-buku. Asumsikan pembukuan belum ditutup untuk fiskal tahun yang berakhir 31 Maret 2019. Abaikan koreksi pajak penghasilan. Ini jawaban yang A. Ini jawaban yang B. Robert Company, Journal Entries, Maret 31, 2019. Sales sebesar 5.590 di debit, merchandise on consignment 4.472 di kredit, cost of goods sold 4.472 di kredit, dan account receivable
5.590 di kredit. Sales 6.100 di debit, retain earning 6.100 di kredit. Warranty expense sebesar 5.067 di debit, retain earning 7.351 di debit, estimate liability under warranties 12.418 di kredit, retain earning sebesar 1.849 di debit, manager bonus expense 956 di kredit, accrued bonus payable 2.805 di kredit, retain earning sebesar 2.821 di debit, bad debt expense sebesar 608.000 di debit, allowance per double account 3.429 di kredit. Deal expenditure sebesar 12.000, finance expense sebesar 5.100, retained earnings sebesar 6.900, commission expense sebesar 220.000, retained earnings sebesar 900, accrued commission payable sebesar 1.120. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.